Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurlia Ulansari dari Kimia 2018 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang golongan 8A atau yang familiar disebut dengan gas mulia. Ada yang sudah tahu apa itu gas mulia? Apa sih gas mulia itu dan kenapa dia disebut gas mulia? Baiklah, jadi gas mulia itu merupakan unsur-unsur yang terdapat di golongan 8A. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang memiliki kestabilan yang tinggi, dan di alam itu biasanya ditemukan dalam unsur monoatomik atau atom tunggal. Lalu mengapa dia disebut gas mulia? Jadi, golongan unsur-unsur 8A ini disebut gas mulia karena memiliki kestabilan yang tinggi dan sukar bereaksi. Menurut Lewis, kestabilan yang tinggi ini dicerminkan dengan energi ionisasi yang tinggi pula dan afinitas elektron yang rendah, di mana konfigurasi elektronnya itu sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan kaidah oktet untuk yang selain helium, yaitu neon, argon, krypton, xenon, dan radon, di mana semua elektronnya itu berpasangan sehingga konfigurasi elektronnya itu terisi penuh. Itulah mengapa dia sangat stabil dan itulah mengapa dia disebut gas mulia. Jadi sekarang sudah tahu kan apa itu gas mulia? Baiklah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kelimpahan di alam. Bagaimana kelimpahan di alam unsur-unsur gas mulia ini? Unsur-unsur gas mulia ini banyak ditemukan di udara, di atmosfer, akan tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit. Seperti yang kita ketahui bahwa penyusun atmosfer kita itu banyakkan dari gas nitrogen dan oksigen, di mana nitrogennya sebanyak 78% dan oksigennya 21%. Nah, untuk gas mulia khusus radon itu karena dia bersifat radioaktif, dia diperoleh dari peluruhan radioisotop dari unsur radium. Nah, untuk gas mulia yang paling banyak terdapat di udara itu yaitu argon. Akan tetapi untuk yang di alam semesta itu yang paling banyak ditemukan yaitu helium, karena helium merupakan bahan bakar dari matahari. Baiklah, lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu konfigurasi elektron. Dapat dilihat pada slide bahwa pada unsur helium ke unsur radon itu jari-jari atomnya meningkat, di mana jari-jari atom itu semakin ke bawah semakin besar, berbanding lurus dengan meningkatnya nomor atom, di mana nomor atom helium 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon 86. Baiklah, lanjut ke proses yang selanjutnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada proses pembuatan. Pertama itu ada unsur helium, di mana helium ini bisa dibuat melalui ekstraksi dari gas alam, yaitu gas alam itu dipisahkan dengan proses pengembunan sehingga menghasilkan 50% helium dan sisanya itu ada nitrogen dan zat pengotor lainnya. Lalu selanjutnya helium itu dimurnikan lagi dengan proses kriogenik dan absorpsi, di mana pada proses kriogenik ini campuran diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat sehingga dapat dipisahkan nitrogennya. Lalu sisa campuran yang dilewatkan melalui arang yang teraktivasi akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Lanjut kedua itu proses absorpsi, di mana campuran gas tadi dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorben bed yang secara selektif menyerap pengotor. Lalu pada proses ini didapatkan helium dengan kadar 99% atau bisa lebih. Selanjutnya itu pembuatan helium, neon, argon, krypton. Untuk helium tadi selainnya proses tadi dapat diperoleh juga dengan proses yang ini, yaitu pertama ekstraksi dari udara, di mana proses yang digunakan itu disebut dengan teknologi pemisahan udara, di mana pada tahap awalnya CO2 dan uap air ini dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udaranya diembunkan dengan memberikan tekanan 200 atm diikuti pendinginan cepat. Sebagian besar udara akan membentuk fase cair dengan kandungan gas yang lebih banyak, yaitu 60% gas mulia, argon, krypton, dan xenon, dan sisanya itu 30% helium dan neon 30%, lalu 10%-nya itu nitrogen. Sisa udara yang mengandung helium dan neon itu tidak mengembun karena titik didih dari helium dan neon itu sangat rendah. Lalu selanjutnya argon, krypton, dan xenon itu dalam udara cair dipisahkan menggunakan proses absorpsi
absorpsi dan destilasi bertingkat udara cair. Dapat dilihat pada slide. Lalu yang ketiga itu ada radon. Radon ini pembuatannya secara alami, yaitu melalui peluruhan langsung dari unsur radioaktif uranium 238 ataupun bisa juga dari peluruhan radium. Baiklah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu warna nyala. Dapat dilihat pada slide. Dari helium sebenarnya tidak berwarna, tetapi dalam lampu warna itu dia berwarna merah orange. Nah, untuk neon itu berwarna merah. Argon memiliki dua warna, pada tekanan rendah dia berwarna merah muda dan pada tekanan tinggi dia berwarna biru. Untuk krypton dia berwarna putih kebiruan dalam lampu. Dan untuk xenon itu berwarna biru. Dan untuk radon dia merupakan sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada sifat fisika dan kimia. Langsung saja, yang pertama itu ada sifat fisika dari unsur-unsur gas mulia, di mana unsur-unsur gas mulia ini merupakan gas tidak berbau dan tidak berasa, lalu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, kecuali helium. Helium itu merupakan unsur superfluiditas atau memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah dibanding dengan unsur-unsur gas mulia lainnya. Lanjut ke yang sifat kimia. Jadi sifat kimia dari gas mulia ini salah satunya itu kereaktifannya yang sangat rendah atau sukar bereaksi. Seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, bahwa gas mulia itu sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan oktet untuk yang selain helium, sehingga konfigurasi elektronnya itu terisi penuh. Itulah yang menyebabkan unsur-unsur dalam gas mulia ini sukar bereaksi. Karena kereaktivitasannya rendah, maka energi ionisasinya tinggi. Lalu unsur gas mulia ini juga mudah terbakar dalam kondisi yang normal. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu ada kegunaan atau manfaat dari unsur-unsur gas mulia ini. Langsung saja, helium itu biasa digunakan sebagai pengisi kapal udara atau balon udara. Lalu ada helium cair, itu biasa digunakan sebagai pendingin. Lalu juga di rumah sakit itu campuran helium dan oksigen biasa digunakan untuk penderita asma. Selanjutnya kegunaan neon. Neon biasa digunakan untuk mengisi lampu neon, juga sebagai zat pendingin. Lalu neon cair biasa digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Selanjutnya kegunaan argon. Argon biasa digunakan sebagai pengisi lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat wolfram yang panas. Selain itu, argon juga digunakan untuk lampu reklame dan sebagai atmosfer pada pengerasan benda-benda yang terbuat dari stainless steel. Misalnya pengerasan titanium pada pembuatan pesawat terbang ataupun roket. Lanjut ke yang keempat tuh kegunaan krypton. Krypton itu biasa digunakan sebagai mengisi lampu neon yang bertekanan rendah. Lalu sebagai lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Selain itu, krypton juga digunakan dalam lampu mercusuar. Yang kelima yaitu kegunaan xenon. Xenon ini banyak sekali kegunaan, diantaranya pembuatan tabung elektron, sebagai bahan baku pembuatan senyawa xenon, dan juga pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri. Yang terakhir itu penggunaan radon. Radon ini karena bersifat radioaktif, jadi dia biasa digunakan sebagai sinar radiasi untuk terapi kanker. Lalu juga radon itu juga bisa digunakan sebagai peringatan gempa, karena saat lempengan bumi itu bergerak, kadar radon juga akan berubah, sehingga bisa diketahui bila adanya gempa bumi dari perubahan kadar radon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai gas mulia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada saya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.